Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon. Dan ya, kita akan lanjutkan lagi spoileran untuk komik Magic Emperor-nya. Sesuai jadwal ya, hari Kamis kita akan kasih spoileran untuk komik ini. Nah, kemarin kita sudah membahas ya di part sebelumnya, yaitu Zofan akan mengikuti pertempuran terakhir yang mana dia nanti akan diteleportasikan ke suatu tempat, yang mana tempat itu dikenal sebagai Gunung Raja Binatang. Lalu bagaimana kelanjutannya nanti? Ada juga tuh yang kemarin spoiler di kolom komentar ya, katanya nanti Zofan akan ngintip seseorang. Wah, siapa itu? Kita akan dengarkan langsung aja nanti di part kali ini. Dan sebelum mulai, minta bantuan dari rekan-rekan untuk stay on your VPN. Dihidupkan dulu VPN-nya supaya nanti bisa membantu Mimin memperbaiki pendapatannya. Kemarin sempat beberapa hari nggak update kan ya, jadinya jatuh lagi. Dan ya, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah nyawer Mimin. Thank you banget, bisa buat ngopi, bisa buat makan, bisa buat beli kuota. Dan kalau misalnya ada yang mau ikutan, boleh banget tinggal klik link yang ada di kolom deskripsi. Itu ada link Saweria. Nanti ya tinggal diklik-klik aja, nanti beres gitu. Lalu kemudian kalau misalnya ada yang mau transfer juga via bank, bisa lewat Bank BRI, nomor rekening juga ada di kolom deskripsi. Itu aja kali ya, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Nah, part kali ini kita akan membahas dari bab 270 sampai dengan 274, 5 bab ya. Jadi 270, 271, 72, 73, 74, 5 bab. Oke, langsung aja kali ya. Sekarang pergilah, kata Fang Kuibai. Kemudian dia membentuk sebuah segel dan tiba-tiba pilar cahaya menerobos langit. Barisan formasi tampak bersinar dan kini pusat formasi itu tampak begitu menyilaukan. Para peserta masih menutupi mata mereka, namun mereka perlahan berjalan ke arah cahaya itu. Satu persatu dari mereka pun tampak menghilang ditelan oleh cahaya ini. Zofan melihat ini lalu kemudian dia menoleh ke arah Yunhai. Ini adalah formasi yang tidak terbatas. Saat kita masuk ke sana mungkin kita akan terpisah. Jadi prioritaskan untuk berkumpul terlebih dahulu. Baik, kata mereka, kata 10 orang ahli yang juga ikut pada saat itu. Lalu Yunhai pun tampak sangat percaya diri dan dia berkata, "Kak Zofan tidak perlu khawatir, aku sudah banyak berlatih bersama dengan Menteri Dugu. Jadi setidaknya aku pasti bisa melindungi diriku sendiri." Zofan pun tertawa. Dia pun kemudian berkata, "Sepertinya tidak salah aku mengirimmu untuk berlatih bersama dengan mereka. Sekarang aku tidak perlu terlalu khawatir lagi padamu." Luo Yunhai sedikit tersenyum, matanya pun tampak bersemangat setelah mendengar kata-kata dari Zofan. Kemudian Zofan pun berkata, "Ayo pergi," sambil melambaikan tangannya. "Zofan, pembunuh guruku, aku tidak akan pernah melepaskanmu." Seseorang tampak berteriak, dan Zofan kemudian menoleh. Ternyata itu adalah Yanfu yang kemudian menghilang di dalam cahaya putih. Zofan hanya termenung untuk beberapa saat, lalu dia mengabaikannya dan kemudian dia pun memasuki cahaya itu dan menghilang. Seolah kilatan petir jatuh dari langit. Di sana muncullah Zofan yang saat ini berada di tengah-tengah hutan yang sangat lebat. Saat dia mengamati sekeliling, dia bisa mendengar teriakan dari binatang iblis yang menggema di seluruh area itu. Setelah itu muncullah seekor beruang raksasa yang tingginya puluhan meter di belakang Zofan. Beruang itu mengintimidasi dengan sangat kuat, terutama untuk ahli penempaan tulang seperti Zofan ini. Tapi Zofan pun menoleh dengan santainya. "Binatang roh level 4," katanya. "Beruang pengguncang tanah." Beruang itu tampak tidak senang dengan kehadiran Zofan. Lalu dia pun melepaskan serangannya ke arah Zofan dengan tangannya yang besar. Namun Zofan tetap terlihat santai dan tiba-tiba cahaya api biru muncul di pupil matanya.
Telapak tangan beruang itu tiba-tiba berhenti dan seolah beruang itu melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Jadi dia pun akhirnya berbalik badan lalu lari ke dalam hutan yang lebat itu. Melihat beruang itu lari terbirit-birit, Zovan pun tersenyum. Tampaknya api biru miliknya ini memiliki efek tersendiri bagi para binatang roh di tempat ini. Tapi meski begitu dia sadar, tempat ini jauh lebih berbahaya daripada gunung 10.000 binatang iblis. Di sini mungkin saja akan ada binatang roh yang bahkan tidak takut pada api biru miliknya. Jadi Zovan pun tetap menjaga kewaspadaannya. Zovan kemudian tampak teringat sesuatu, bahwa dia harus segera menemukan Yunhai serta orang-orang lainnya. Segera Zovan mengeluarkan sayap di punggungnya dan terbang ke langit dalam sekejap. Saat Zovan terbang, di sana juga terlihat banyak binatang roh yang memiliki kemampuan terbang dan berniat untuk menyerang Zovan. Tapi saat mereka melihat mata dari Zovan, semuanya lari terbirit-birit. Zovan kemudian berkeliling dan setelah mencari selama lebih dari setengah jam, dia tidak menemukan apa-apa. Tidak ada satupun sosok yang ia kenal ketika ia terbang. Dia tidak pernah menyangka kalau ternyata Gunung Raja Binatang itu memiliki dimensi yang sangat luas. Kini dia hanya bisa menghela nafas karena tidak menemukan apapun. Sudah berkeliling untuk waktu yang lama, tapi dia tidak bisa menemukan satu orang pun di sepanjang jalan yang ia lewati. "Tolong!" Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita. Zovan terpana untuk beberapa saat. Dia telah lama mencari orang lain dan akhirnya kini dia menemukan tanda-tanda kehidupan. Apakah itu adalah peserta lain, pikirnya. Tapi itu suara perempuan. Jadi itu artinya kemungkinan besar bahwa orang ini berasal dari Menara Huayu. Ya lagi pula, sebagian besar peserta wanita itu berasal dari Menara Huayu. Sejujurnya Zovan ini tuh cukup malas untuk berhubungan dengan Menara Huayu. Tetapi karena mereka adalah sekutu, maka Zovan tidak bisa bertindak apapun. Dia pun kemudian bergegas untuk pergi ke tempat itu. Lagi pula saat ini dia juga belum bisa menemukan Yunhai ataupun orang lain yang ia kenal. Jadi tidak ada alasan untuk mengabaikan orang ini. Zovan terbang dan kemudian sampai di sebuah danau yang besar, hingga ujungnya saja tidak tampak di ujung cakrawala. Dan saat Zovan memperhatikan lagi, ternyata di tengah danau itu terlihat ria energi yang terpancar di sana. Tampak seorang wanita cantik sedang berlari di tengah danau itu dengan wajah yang ketakutan. Zovan bingung dan saat dia memperhatikan lagi, ternyata di belakang wanita itu ternyata ada ular piton taring merah dengan panjang ratusan kaki. Binatang roh tingkat 6, pikir Zovan. Dia pun tampak sedikit terkejut. Lalu Zovan menyadari bahwa itu bukanlah ular piton biasa. Itu juga dikenal sebagai naga air, binatang kelas 6 yang dilahirkan untuk menjadi raja dan merupakan salah satu binatang roh kelas atas. Dia masih muda saat ini, dan jika saja dia sudah mencapai usia dewasa, maka mungkin dia bisa berada di kelas 7 atau bahkan mungkin lebih tinggi lagi. Zovan tampak menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa Gunung Raja Binatang ini akan menyembunyikan binatang roh sekuat ini. Kini Zovan mulai merasa kasihan pada gadis kecil itu karena telah bertemu dengan sang naga air ini. Naga air atau yang kita sebut juga ular gitu ya biar mudah. Ular itu akhirnya dapat mengejar gadis itu, hingga gadis itu pun terjatuh di sana. Ular itu kini tampak sangat puas dan membuka mulutnya lebar-lebar lalu hendak memangsa gadis itu. Gadis atau perempuan ini hanya gemetar ketakutan dan memejamkan matanya, seolah-olah dia itu sudah siap menerima takdir tanpa bisa memberikan perlawanan lagi. Lalu, tiba-tiba lingkaran cahaya muncul di pupil kanan mata Zovan, dan dalam sekejap, Zovan telah membawa gadis itu terbang menjauh. Ular itu tentunya hanya bisa menggigit air,
karena gadis itu sudah tidak ada di sana. Dia tampak melihat ke sekeliling, tapi dia tidak bisa menemukan siapapun di sana. Di sisi lain, gadis yang tadi menutup matanya merasakan ada yang janggal. Dia kemudian perlahan membuka matanya, dan kini dia sadar bahwa dia itu berada di dalam dekapan seorang pria dan terbang di langit. Ya siapa lagi kalau bukan Zofan. Zofan kemudian memandang gadis itu dan berkata, "Apa kamu baik-baik saja?" Di situ Zofan terkejut. Sebelumnya dia tidak menyadari hal ini, bahwa gadis yang ia selamatkan sama sekali tidak mengenakan sehelai pakaian pun. Dia telanjang bulat. Gadis itu merasa heran saat dia tersadar lalu kemudian berteriak, "Bajingan, tutup mulutmu, tutup matamu. Kamu tidak diizinkan untuk melihat," katanya. "Cih, lacur. Kau sendiri yang tidak mengenakan pakaianmu. Kenapa Menara Huayu menjadi sebrutal ini sekarang? Kenapa mereka menjadi begitu terbuka dan menyalahkan orang lain?" "Apa maksudmu? Menara Huayu? Aku tidak kenal dengan Menara Huayu yang kau maksud. Sekarang tutup matamu. Kenapa kau masih melihatku?" "Omong kosong," kata Zofan. "Di situasi seperti ini bukankah normal jika laki-laki melihat apa yang harusnya dilihat? Kamu sendiri yang tidak menggunakan pakaianmu, dan sekarang kamu menyalahkan orang lain." "Kamu," kata wanita itu yang benar-benar kehabisan kata-kata karena marah pada Zofan. Matanya kini menatap Zofan dengan tajam. Meski terlihat jelas kalau saat ini dia menahan diri untuk tidak menangis. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun turun dan Zofan memberi kesempatan pada wanita itu untuk mengenakan pakaiannya kembali. Zofan tampak mendesah. Dia benar-benar tidak menyangka hal ini akan terjadi padanya. Namun kini yang membuat dia kesal adalah wanita ini terlalu lama untuk berganti pakaian. Padahal jika itu dirinya, dia itu hanya tinggal mengenakan jubah dan puff, selesai. Ya, seperti wanita pada umumnya. Setelah itu terdengar lagi suara rumput bergoyang dan ternyata wanita itu sekarang telah selesai berganti pakaian. Dan Zofan kemudian berbalik untuk melihatnya, tapi dia sangat terkejut. Dia sebelumnya tidak terlalu memperhatikan orang ini karena tadi dia dikejar-kejar oleh binatang buas. Namun sekarang dia melihat bahwa wanita ini sudah begitu berubah. Dia mengenakan pakaian yang begitu anggun dan parasnya pun tampak sangat cantik. Untuk beberapa saat Zofan tampak linglung saat melihat gadis ini. Dia sungguh tidak pernah membayangkan kalau dia akan bertemu orang lain di sini. Apalagi dia bukanlah salah satu peserta dari turnamen 100 aliran. Merasakan tatapan Zofan yang tidak biasa, pipi wanita ini pun tampak memerah dan dia meremas bajunya karena merasa sangat malu. "Jangan menatap aku terus, atau akan kucongkel bola matamu," kata wanita itu. "Cih, aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Jadi apa salahnya jika aku melihatmu sedikit?" kata Zofan yang tampak kesal. Wanita ini hanya bisa membenamkan kepalanya karena dia merasa sangat malu saat ini. Lalu setelah itu Zofan pun berbalik dan berniat untuk pergi. "Aku akan pergi. Aku salah telah menyelamatkanmu. Aku hanya membuang-buang waktuku. Selamat tinggal." "Tidak, tunggu. Maafkan aku. Kau telah menyelamatkanku sebelumnya." "Tunggulah sebentar," kata wanita itu dengan ragu-ragu. Zofan kemudian menoleh dan tatapannya masih acuh tak acuh. "Aku akan pergi. Jangan menghalangiku. Aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu." Gadis itu tampak kebingungan saat melihat punggung Zofan. Dia berpikir apakah orang ini benar-benar seorang laki-laki. Jika memang iya, bagaimana bisa dia seacuh ini? Zofan tidak peduli lagi dan kemudian dia mengambil beberapa langkah ke depan. Lalu tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang menyebar di seluruh hutan. Setelah itu, seekor macan tutul dengan duri yang bersinar muncul di sana. Tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Zofan pun berhenti.
Binatang roh tingkat 4, macan tutul duri emas, kata wanita itu dengan wajah yang cukup terkejut. Zovan sendiri masih tidak bergerak. Melihat hewan ini, Zovan teringat akan Yunhai. Apakah dia saat ini baik-baik saja, pikirnya. Namun ini salah diartikan oleh gadis tadi. Dia berpikir bahwa Zovan ini tidak bisa bergerak karena merasa ketakutan. Macan tutul ini melihat Zovan dan tampak senyuman di wajahnya, seolah-olah dia merasa kalau dia akan mendapatkan santapan siang yang lezat. Sekali lagi macan itu mengaum, lalu kemudian dia melompat dan bergegas ke arah Zovan sambil membuka mulutnya. Zovan tetap tenang, dan saat dia akan mengaktifkan api biru miliknya, tiba-tiba terdengar suara lonceng. Begitu lonceng itu terdengar, macan itu tiba-tiba berhenti dan seolah-olah dia itu terpesona oleh wanita ini. Lalu dia segera menghampiri wanita itu dan berguling-guling di sekitarnya seperti seekor kucing yang sedang bermanjaan dengan majikannya. Zovan pun tampak terkejut. Ini adalah kali pertama dia melihat cara penaklukan binatang roh dengan cara seperti ini. Sebelumnya tidak pernah terpikirkan olehnya kalau gelombang suara itu dapat memanipulasi otak binatang roh hingga akhirnya mereka pun terperdaya seperti ini. Lalu setelah itu wanita itu menepuk tangannya, dan segera setelah itu macan tutul itu pun pingsan seketika. Kini terlihat wanita itu terengah-engah dan tampak sangat lelah karena telah menggunakan banyak energinya. Melihat ini Zovan pun tertawa. Aku tidak menyangka kalau kamu akan memiliki kemampuan seunik ini. Tampaknya dunia ini sangat besar sampai kamu pun bisa memiliki trik seperti ini. Dan ini sangat berbeda dari semua yang pernah aku lihat. Kau tidak perlu banyak berkomentar, seolah kamu itu sangat kuat, kata wanita itu dengan sinis. Lagi pula kau itu tidak lebih dari seorang kultivator tahap 9 alam penamaan tulang. Tidak heran jika bahkan kamu tidak bisa bergerak dengan dominasi dari binatang ini. Jadi kamu jangan sesumbar, ejek wanita itu. Wow, apakah kau lupa siapa yang telah minta tolong sambil telanjang pula tadi? Dan apa kau juga lupa siapa yang telah menyelamatkanmu dari naga air itu tadi? Kata Zovan sambil tertawa. Kini Zovan mulai tertarik pada gadis ini. Mendengar kata-kata dari Zovan, pipi wanita itu memerah. Sungguh dia lupa akan kejadian beberapa saat yang lalu. Lalu dia kemudian membela diri. Hah? Mungkinkah kamu yang menyelamatkan aku? Tidak. Naga air itu adalah binatang roh tingkat 6. Sedangkan kau hanyalah ahli dari alam penempaan tulang. Bagaimana mungkin kamu bisa menyelamatkan aku? Bahkan seorang ahli surga yang mendalam tahap 2 pun tidak bisa lari dari naga air itu. Zovan hanya tersenyum. Dia tidak mungkin menjelaskan rahasianya. Lalu dia pun sesumbar. Itu sederhana, karena benda ini jauh lebih cepat daripada naga air itu, katanya sambil mengeluarkan sayap di punggungnya. Gadis itu pun terpana. Wow, jadi seperti itu. Kamu memiliki senjata roh tingkat 6. Pantas saja, kata gadis itu. Hei, kamu baru saja menyelamatkan hidupku, dan aku juga baru saja menyelamatkan hidupmu. Maka mari kita anggap impas untuk hal ini. Tidak ada lagi hutang budi di antara kita tentang masalah ini, kata wanita itu. Zovan pun tersenyum lalu kemudian dia mengangguk. Baiklah jika itu memang maumu. Zovan itu adalah orang yang tidak mengharapkan apapun dan dia itu tidak peduli dengan hal-hal seperti itu, apalagi yang disebut sebagai hutang budi. Jadi dia membiarkan ini begitu saja supaya semuanya tidak berangsur-angsur menjadi panjang. Lalu setelah itu Zovan merasa kalau urusannya sudah selesai dan dia hendak pergi. Tapi wanita itu kembali berkata, "Tapi kamu tadi melihat tubuhku. Dan kini kamulah yang berutang padaku." Zovan terkejut. Wow. Jadi kamu menganggap itu sebagai utang, kata Zovan. Baiklah, aku mengerti maksudmu.
Jadi mari kita selesaikan ini supaya kita tidak memiliki hutang satu sama lain. Setelah mengatakan itu, Zofan kemudian melepaskan ikat pinggangnya dan mulai menanggalkan jubah yang ia pakai. Apa yang kamu lakukan?" teriak wanita itu dengan wajah yang memerah. "Bukankah kau sendiri yang mengatakan kalau aku berhutang padamu? Maka aku hanya akan membalasmu dengan apa yang kulihat. Kamu bisa melihatku telanjang dada. Dengan begitu kita menjadi impas," kata Zofan sambil tersenyum jahat. "Matilah, dasar laki-laki tidak bermoral. Aku tidak bermaksud seperti itu," kata wanita ini sambil membentak. "Lalu apa maumu? Jika kamu tidak puas dengan melihat tubuhku, maka aku bisa membuatmu merasakan kesenangan dunia akhirat. Katakan saja dan aku akan menurutimu," kata Zofan dengan senyuman iblis di wajahnya. "Cabul, kamu benar-benar cabul. Aku sangat membencimu," kata wanita itu. Sudahlah, aku tidak menginginkan tubuhmu. Aku ingin kamu membantuku untuk mendapatkan esensi susu. Dan setelah itu, maka hutangmu dan aku akan kuanggap lunas." Bentar, disclaimer dulu. Esensi susu ini itu ya nanti akan dijelaskan lagi. Jadi kalau di di translatannya itu, di terjemahannya itu, dia itu dikatakan sebagai membentuk susu. Jadi tambah aneh, atau dalam bahasa Inggris itu apa sih? Kok aku lupa tadi? Kayak cairan susu lah, intinya kayak gitu. Jadi ini biar aneh nggak ngerasa aneh juga, jadi aneh ganti menjadi esensi susu. Apa itu nanti kita dengarkan penjelasannya. Esensi susu? Kata Zofan yang kemudian merasa telah menemukan sesuatu yang penting di sini. Dia merasa semakin tertarik pada wanita ini. Pada dasarnya, esensi susu itu berasal dari dalam sungai bawah tanah yang telah mengalir jauh di dalam bumi selama ribuan tahun. Saat air mengalir dan akhirnya perlahan air itu akan mengendap. Endapan inilah yang kemudian dikenal sebagai esensi susu. Jika esensi es yang dimiliki oleh Suegin itu disebut sebagai harta dengan elemen yin, maka esensi susu ini disebut sebagai harta yang memiliki elemen yang. Jika kedua benda ini disatukan, maka Zofan sendiri bisa mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa. Selain itu, sama seperti pasir hisap berlian, esensi susu itu juga merupakan salah satu bahan terbaik untuk memperkuat transformasi tubuh. Dan jika esensi susu itu digunakan dalam penempaan, maka dia dapat memberikan karakteristik pada senjata roh itu sendiri, hingga senjata itu bisa berubah menjadi senjata ilahi dan juga mendapatkan kemampuan khusus untuk memperbesar dan memperkecil dirinya sesuka hati. Mengetahui semua ini, tentu saja Zofan sangat tertarik untuk mendapatkannya. Sebelumnya dia tidak berani memikirkan tentang esensi susu ini karena dia masih terlalu lemah. Tapi sekarang dia merasa begitu percaya diri dan berpikir bahwa ini akan menjadi kesempatan yang sangat baik. Senyuman pun muncul di wajah Zofan, lalu dia pun berkata, "Ayo bicarakan ini lebih lanjut. Aku mau mendengarkannya lebih jelas." Wanita ini tampak tersenyum. "Kalau begitu, setelah kamu membantuku dan aku mendapatkan esensi susu itu, maka akan kuanggap lunas semua hutangmu itu." Mendengar itu, Zofan pun hanya tersenyum tipis seolah-olah dia itu merasa senang. Padahal ini sebenarnya hanyalah topeng. Setelah itu, mereka berdua pun pergi dan kemudian sampailah di tepi danau yang sangat besar. Zofan melihat ke sekeliling dan ternyata itu adalah tempat di mana dia menyelamatkan gadis ini beberapa waktu yang lalu. "Hei, apa kamu tahu kenapa aku berakhir dalam situasi berbahaya sebelumnya?" kata wanita itu. "Itu jelas karena kamu mandi di sini dan tidak sengaja melanggar teritori dari naga air itu. Jika aku jadi dia, aku pun pasti akan marah dan langsung menelanmu hidup-hidup dalam satu gigitan," kata Zofan. "Siapa bilang?
Mana mungkin aku mandi di sini dan siapa juga orang bodoh yang akan mandi di tempat berbahaya seperti ini. Kenapa kamu tidak menggunakan sedikit saja otakmu itu? Kata wanita itu. Sofwan pun tampak mengerutkan keningnya dan kemudian berkata, lalu apa yang kamu lakukan di sini? Dan kenapa juga kamu telanjang? Katanya. Sekarang apa kamu melihat lubang itu? Kata gadis itu sambil menuju ke sebuah gua. Ya, aku melihatnya. Itu adalah lubang dari naga air itu, kata wanita itu dengan jelas. Bagaimana mungkin? Ular itu memiliki panjang 100 kaki lebih. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke lubang sekecil itu? Kata Sofwan, yang mana kemudian kata-katanya terhenti karena dia menyadari sesuatu. Melihat ekspresi dari Sofwan, wanita ini pun tersenyum. Sepertinya kamu tidak sebodoh yang aku bayangkan. Itu memang adalah rumah dari naga air itu. Dia dapat keluar masuk dengan bebas karena dia mengkonsumsi esensi susu yang sedang kita cari. Tapi bagaimana kamu yakin kalau di sana benar-benar ada esensi susu? Dan jika memang ada, bukan tidak mungkin kalau naga itu sudah mengkonsumsinya hingga habis, kata Sofwan. Lalu setelah itu seberkas cahaya melesat keluar dan itu adalah seekor ikan mas yang kemudian masuk ke dalam air. Wah, jadi kamu memiliki hewan peliharaan bertipe air? Aku mengerti sekarang. Jadi ketika naga itu pergi, kamu memintanya untuk menyelidiki lubang itu dan menemukan jalan untukmu, kata Sofwan. Benar, sepertinya kali ini kamu menggunakan otakmu. Kata wanita itu sambil tertawa. Sebelumnya, aku telah menemukan makhluk roh tingkat 6 yang aneh ini, dan aku terus memantaunya selama lebih dari 1 bulan. Lalu, aku melihat kecenderungannya. Beberapa kali dia akan masuk ke dalam lubang itu dan berdiam di sana selama 3 hari penuh. Lalu setelah itu, dia akan pergi untuk beberapa waktu. Di dalam kesempatan inilah aku mencoba untuk masuk ke gua itu. Tapi sayangnya aku sedikit ceroboh. Naga itu masih belum pergi jauh, tapi aku sudah pergi ke sana. Sehingga dia pun berhasil menyadari keberadaanku. Karena itulah aku dikejar-kejar olehnya. Lalu kalau begitu kenapa kamu telanjang? Apa kamu berusaha memikat ular itu dengan tubuhmu? Tanya Sofwan dan kemudian dia pun tertawa. Mbokmu, mana mungkin itu terjadi. Aku hanya ingin menggunakan teknik rahasia untuk mengendalikan binatang itu dan bukan menggodanya. Pikiranmu sangat kotor, kata wanita itu. Wow, jadi teknik seperti apa itu? Apa itu menggunakan sebagian pantatmu untuk bermain air dengan ular itu? Kata Sofwan sambil terus mengejeknya. Ekspresi wanita ini menjadi semakin kesal. Dia memelototi Sofwan dan dengan marah dia berkata, Hei, bisakah kamu berhenti berkata sevulgar itu? Ini adalah teknik rahasia keluargaku. Semakin aku bersatu dengan alam, maka teknik ini akan semakin kuat. Apalagi yang aku lawan binatang iblis tingkat 6. Aku tidak boleh setengah-setengah. Walaupun pada akhirnya aku pun gagal karena ternyata dia jauh lebih kuat dari perkiraanku. Sofwan pun mengangguk mendengar itu. Dia sendiri tahu kalau naga air ini masih memiliki keturunan dari darah naga, yang mana dia itu memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Hei, kamu memiliki kemampuan untuk terbang dengan sangat cepat, kata wanita itu. Kalau begitu, bagaimana jika kamu mengalihkan perhatian ular itu? Lalu aku akan pergi menyelinap dan mengambil esensi susu untuk kita berdua. Jika kita berhasil, aku tidak akan pernah melupakan tindakanmu ini, kata wanita itu sambil menatap Sofwan dengan senyuman yang tulus. Oke, akan kulakukan, jawab Sofwan sambil tersenyum licik. Sofwan sendiri saat ini pasti sudah punya rencana tersendiri. Tapi wanita itu menanggapinya dengan serius. Meski sebenarnya Sofwan pun tahu kalau wanita itu juga tidak bisa dianggap remeh. Dia juga adalah gadis yang licik yang juga merencanakan sesuatu di belakangnya. Lalu setelah itu dengan senyuman dingin Sofwan membentangkan sayapnya dan terbang ke arah lubang itu.
Sebelum Zofan sampai di depan lubang itu, dia memukul pintu lubang itu sebanyak 3 kali, layaknya orang yang sedang mengetuk pintu. Tok tok tok, permisi, paket. Kini si wanita tadi tampak mengawasi dari kejauhan. Dia benar-benar merasa terkejut akan apa yang ia lihat ini. Bagaimana tidak, Zofan ini terlalu berani mengingat apa yang akan ia hadapi. Segera suara gemericik terdengar dari dalam lubang itu. Dan perlahan seekor ular yang panjangnya kira-kira 1 meter lebih keluar dari sana. Begitu dia keluar dari lubang, ular itu segera membengkak dan berubah menjadi sosok naga air yang sebelumnya menyerang mereka. Auman dari ular itu kembali terdengar dan udara busuk bertiup ke arah Zofan. Zofan sendiri tidak tahan lalu kemudian menutup hidungnya. Melihat hal ini, Zofan yakin bahwa apa yang dikatakan oleh wanita ini ada benarnya. Ular ini pasti telah meminum esensi susu hingga akhirnya dia bisa berubah bentuk seperti ini. Wanita itu kini berdiri di kejauhan dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat pada Zofan supaya dia segera pergi. Karena kalau tidak, semua rencananya pasti akan jatuh berantakan. Jika Zofan mati di sini, ular itu tidak akan pergi dari sarangnya dan dia juga tidak akan bisa mendapatkan esensi susu yang ia inginkan. Wanita itu tampak semakin cemas saat melihat ular itu bersiap untuk menyerang Zofan. Namun, Zofan dengan santainya berkata, "Kamu tetap di sini dan jangan biarkan seorang pun masuk." Setelah itu, Zofan melewatinya dan masuk ke dalam lubang itu. Ular itu terkejut untuk beberapa saat. Pupil matanya memadat seolah-olah dia itu berkata, Apa kau pikir aku ini penjaga?" Sisiknya tampak berdesir dan dia pun berubah menjadi marah. Sekali lagi ular itu mengaum dan auman itu menghancurkan tanah yang ada di sekitar sana. Dia berbalik dan bergegas mengajar ke arah Zofan. Melihat hal ini, wanita tadi pun merasa sangat kesal. Bagaimana tidak? Anak ini menjadi sangat ceroboh dan dia malah lari ke dalam lubang milik ular itu. Zofan melihat ke belakang dan dia bisa melihat kalau ular itu mengikutinya. "Sudah kukatakan, tetap di sana dan jangan membuat masalah." Aura Zofan menyerang ular itu dan ular itu pun memuntahkan seteguk darah. Ular dan juga wanita itu keduanya tampak terkejut ketika hal ini terjadi. Tapi ular itu tidak berhenti. Dia menunjukkan taringnya dan melesat lagi untuk menyerang Zofan. Wanita itu tampak memejamkan matanya karena dia tidak sanggup untuk melihat Zofan ditelan oleh ular ini. Namun, Zofan masih tetap tenang. Api biru kemudian muncul di mata kanannya. Aura yang begitu mendominasi menyebar di sana dan ular itu pun tersentak karenanya. Ular yang tadinya begitu beringas kini berhenti seketika seperti patung. Sekarang ular itu benar-benar ketakutan, bahkan tubuhnya sampai gemetaran dan membuat riak di danau itu. "Sudah kukatakan, diam di sana dan jangan ganggu aku." Kemudian Zofan melangkahkan kakinya masuk ke dalam lubang atau gua itu. Sekarang ular itu kini hanya bisa terdiam diri. Sama sekali dia tidak berani bergerak sedikit pun karena dia merasa sangat takut. Wanita yang tadi menutup matanya, kemudian kini perlahan membuka dan dia pun bertanya-tanya akan apa yang terjadi pada Zofan. Tetapi setelah dia melihat pemandangan yang ada di sana, dia pun terkejut. Ular yang tadi begitu beringas kini tampak seperti penakut dan bahkan hanya bisa berdiam diri di sana. Kini pikiran wanita itu semakin kacau. Banyak hal yang ia pikirkan, namun dia kemudian menyadari sesuatu. Jika memang Zofan itu mampu melakukan ini, lalu kenapa dia menyembunyikan semua itu? Dan kemudian dia pun menyadari bahwa Zofan pasti mau memonopoli semua esensi susu yang ada di sana. Wanita ini pun berubah menjadi marah, namun dia tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak bisa masuk ke sana karena ada ular yang saat ini menjaganya.
Jika dia memaksa, maka dia hanya akan kehilangan nyawanya. Tampak sekali wajahnya kini berubah menjadi sangat tertekan. Di sisi lain, Zovan telah memasuki gua yang ukurannya tidak terlalu besar. Itu hanya setinggi orang dewasa. Dan perlahan dia pun sampai di kedalaman gua itu. Saat dia di sana, dia pun terpana akan pemandangan yang ada di depannya. Gua ini tidak terlalu besar, mungkin hanya sekitar 1000 meter persegi. Namun di sana ada begitu banyak benda yang menyilaukan yang bertumpuk-tumpuk di tempat ini. Sebelumnya Zovan itu hanya mau mengambil esensi susu, tapi dia tidak menyangka kalau di sana ada begitu banyak benda berharga yang tersembunyi. Benda-benda itu tidak lain adalah bahan obat kelas atas. Di sana ada ratusan bahan obat tingkat 8 dan bahkan ada ribuan bahan obat tingkat 7. Dengan semua bahan obat ini tentu saja itu sudah cukup untuk menyaingi kekayaan dari para pilar kekaisaran. Dan itu juga tidak akan habis untuk 7 turunan. Zovan menduga bahwa ini semua telah dikumpulkan oleh naga air itu. Tapi dia sedikit penasaran, kenapa semua itu masih utuh? Atau jangan-jangan ular itu ingin menggunakan ini sebagai persediaan ketika musim dingin tiba. Tapi kemudian Zovan tertawa. Dia tidak peduli. Dia adalah orang yang paling kejam yang tanpa pikir panjang langsung menghisap bahan-bahan obat itu ke dalam cincinnya. Dia pergi ke setiap sudut gua dan mengambil semuanya. Zovan tidak bisa menahan tawanya dan dia pun tertawa hingga bergema di seluruh bagian gua itu. Di luar gua, ular itu mendengar tawa dari Zovan dan dia pun menjadi panik. Seolah-olah dia bisa menebak apa yang terjadi di dalam. Kini dia tidak mampu melakukan apapun dan air matanya pun jatuh karena merasa sedih. Zovan kini berjalan dan berkeliling ke setiap sudut gua. Dengan gembira dia memasukkan semua barang yang ia temukan. Dia mulai berpikir bahwa mengikuti turnamen 100 aliran ini hingga datang ke Gunung Raja Binatang ini adalah sebuah langkah yang tepat. Setelah semua bahan obat itu masuk ke dalam cincinnya, Zovan dia pun kemudian mulai mencari lokasi dari esensi susu dan dia dengan cepat melompat ke sana kemari. Hingga akhirnya dia telah mencapai lubang yang paling dalam. Di sana dia melihat sebuah kolam air panas alami dan saat dia melihat ke dasar kolam itu, matanya pun bersinar. Zovan dapat melihat di dasar kolam itu terdapat lapisan endapan putih dari esensi susu yang ia cari-cari. Dan hal yang paling mengejutkan adalah jumlahnya yang tidak sedikit. Zovan sendiri sampai merasa heran. Kenapa bisa ada begitu banyak esensi susu di tempat ini, pikirnya. Karena biasanya esensi susu itu sangat sulit untuk ditemukan. Dan jika pun ditemukan, itu hanya dalam jumlah yang sedikit. Zovan tampak gemetar karena kegirangan. Ini dia memiliki satu tujuan baru lagi. Setelah turnamen ini selesai, dia pasti akan kembali ke Gunung Raja Binatang ini dan mengeksploitasi semua yang ada di dalamnya. Lalu setelah itu Zovan pun kembali tertawa jahat. Zovan kini tidak sabar lagi. Dia langsung melompat ke dalam kolam itu dan begitu dia menyentuh esensi susu itu, seolah-olah tubuhnya itu terhisap ke dalam, hingga esensi susu itu menyentuh pinggangnya. Zovan semakin terkejut bahwa esensi susu ini ternyata sangat dalam. Dia tidak membayangkan bahwa ternyata esensi susu itu akan sebanyak ini. Segera Zovan mengambil botol porselen dan memasukkan esensi susu itu ke dalamnya. Botol demi botol ia kumpulkan dan kemudian ia masukkan ke dalam cincinnya. Kegembiraan Zovan benar-benar tidak terlukiskan. Sampai akhirnya proses penambangan Zovan ini terhenti saat dia tidak sengaja membentur sesuatu di dasar kolam. Itu terdengar seperti botol porselen yang lainnya. Zovan melihat ke dalam dan ternyata itu adalah sebuah botol kecil berwarna hijau. Kini Zovan bingung kenapa ular itu juga mengkoleksi botol seperti ini. Dia bertanya-tanya dalam pikirannya. Lalu dia pun mengambil botol itu dan what?
Siapa yang sangka aku seberuntung ini? Pil Yin Zhendan, pil kelas 8 peninggalan Fang Qiubai. Ya, itu memang benar adalah pil yang secara acak dibuang oleh Fang Qiubai, yaitu digunakan sebagai hadiah hiburan. Tapi saat botol itu jatuh, dia jatuh ke aliran sungai yang kemudian membawanya hingga ke tempat ini secara tidak sengaja. Sekarang tanpa pikir panjang, Zofan kemudian memasukkan pil itu ke dalam cincinnya. Dia kemudian mempercepat penambangan esensi susu yang ia temukan ini. Kira-kira butuh waktu hingga setengah hari untuk menguras habis esensi susu yang ada di sana. Selama itu, di luar, ular yang malang masih berada di mulut gua dan tampak begitu cemas. Namun apa yang bisa dia lakukan sekarang? Seorang perampok telah datang dan dia tidak punya kekuatan untuk melawannya. Kini dia yang sebelumnya memiliki banyak harta langsung jatuh ke dasar dan semuanya hilang diambil oleh Zofan. Sungguh ular yang sangat malang. Di dalam gua, Zofan telah menyelesaikan penambangannya. Lalu dia kemudian mengeluarkan lagi botol obat yang ia temukan tadi. Kini dia tidak memiliki banyak waktu dan dia juga tidak bisa menggunakan obat itu di luar karena sangat berbahaya. Dia mulai berpikir apa sebaiknya dia menggunakan di tempat ini saja. Lagi pula sekarang dia memiliki anjing penjaga yang menjaga pintu masuk. Tidak akan ada orang lain yang akan mengganggunya selama proses penyerapan pil ini. Setelah itu Zofan tersenyum dan segera menelan pil itu. Ledakan energi langsung terasa begitu pil itu masuk ke tenggorokan Zofan. Kekuatan spiritual menyebar dan bergolak di dalam pikirannya. Ini kepalanya terasa sakit seolah mau meledak. Ini memang tindakan yang cukup sembrono, mengingat Zofan itu masih berada di ranah penempaan tulang. Tapi tidak ada jalan lain yang bisa ia ambil, dan juga tidak ada jalan untuk kembali. Meski dia tidak menyangka bahwa kekuatan pil ini akan sebegitu ganasnya, dia hanya bisa terus maju tanpa berpikir untuk kembali. Dia kemudian mengerahkan kekuatan jiwanya dan memanfaatkan itu untuk menyerap manfaat dari pil ini semaksimal mungkin. Rasa sakit menjadi teman karibnya saat ini. Dia hanya bisa menahannya sampai proses itu selesai. Selain itu, Zofan juga memiliki tujuan lain. Dengan menyerap pil ini, kultivasinya pasti akan mengalami terobosan. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utama Zofan adalah menggunakan pil ini untuk menerobos tahap 2 dari mata Kaisar Kongming. Jika dia bisa menguasai tahap 2 ini, maka kemenangan di dalam turnamen ini pasti akan menjadi miliknya. Setelah itu, cahaya emas terus berpendar dari pupil mata Zofan. Samar-samar, lingkaran kedua mulai menunjukkan jati dirinya. Zofan mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang begitu menyiksa ini. Kini, dari pupil matanya terlihat darah mengalir seperti gambaran dia sedang menangis darah. Zofan tidak peduli dengan darah dan rasa sakit yang ia rasakan. Waktu terus berjalan dan tidak terasa 2 hari pun telah berlalu. Urat-urat di dahinya tampak mengencang karena selama ini dia menahan rasa sakit. Wajahnya pun tampak pucat seolah-olah dia baru saja mengalami pertempuran hidup dan mati. Lalu sampai kira-kira pukul 10 di hari ketiga, Zofan tampak sangat lemah, seolah-olah dia bisa pingsan kapanpun. Dan di saat kritis inilah, lingkaran emas kedua di pupil mata Zofan terbentuk dengan sempurna. Segera gelombang tak kasat mata memancar dari pupilnya itu hingga menembus langit. Gelombang yang bahkan mengembaskan awan hingga meninggalkan lubang di sana. Perlahan, Zofan merasakan kemenangan di dalam hatinya. Dia merasa senang bahwa setelah perjuangannya itu dia berhasil menyempurnakan tahap 2 dari mata Dewa Kongming. Lalu dia pun tertawa kembali dan dengan begitu kerasnya. Kekuatan tahap kedua adalah kekuatan yang bahkan mampu menembus kehampaan di lingkungan apapun. Zofan tahu bahwa dengan kemampuan kedua dari mata Dewa Kongmingnya ini, dia bisa lolos dari segala kondisi kritis yang akan ia hadapi. Sungguh luar biasa indah dan menakjubkan, kata Zofan. Kali ini, aku benar-benar tidak terkalahkan. Zofan kemudian tertawa terbahak-bahak, tapi
Saat ini dia hanya bisa duduk, karena bahkan dia tidak mampu untuk menahan tumitnya untuk berdiri. Bahkan setelah itu dia pun jatuh. Sofan sadar bahwa kali ini dia harus memulihkan kekuatannya terlebih dahulu. Dia telah menghabiskan semua kekuatannya, bahkan dia sampai tidak bisa untuk berdiri. Jadi dia pun mulai bermeditasi sekali lagi. Tidak terasa 1 hari pun berlalu. Perlahan Sofan mulai membuka matanya dan cahaya ilahi memancar dari mata Sofan. Sofan kini merasakan bahwa persepsinya telah bertambah jauh hingga 2 mil jauhnya. Mencapai tahap ini, dia merasa semakin gembira lalu terbang keluar gua. Di luar gua, dia tidak lagi bisa menemukan ular itu. Dia sudah tidak ada di sana. Sofan tidak ambil pusing. Dia kemudian melesat dan pergi dari tempat itu dalam sekejap. Ular yang tadinya merasakan kehadiran Sofan, dia sebenarnya bersembunyi untuk menghindarinya. Lalu saat Sofan telah pergi, dia pun segera berubah ukurannya dan kembali masuk ke dalam sarangnya. Sayangnya, sesuai dengan apa yang ia bayangkan, seluruh sarangnya telah kosong. Semuanya telah dijarah habis oleh Sofan. Bahkan kolam esensi susu pun tidak bersisa sedikit pun. Ular yang malang, dia hanya bisa meratapi nasibnya. Setelah itu, jejak kemarahan pun muncul di mata ular ini. Seolah-olah dia itu kalau bisa berkata, dia akan bicara. Manusia, beraninya kau memprovokasiku. Lihat saja, aku pasti akan membalasmu nanti. Setelah itu, ular itu pun mengaum dan kembali. Tanah bergetar karenanya. Oke, sekian dulu spoileran kali ini. Wah, thank you banget untuk yang sudah mendengarkan, sudah pakai VPN, sudah nyawer mimin. Thank you banget semuanya. See you again di next video hari Minggu ya. Dan semoga hari kalian tetap menyenangkan. Semua doa-doa yang terbaik juga untuk kalian dan ya kita semua. Thank you banget. See you again di next video dan bye.